Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Melanjutkan tafsir Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 25. Al-Haqqah surat ke-69 ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilati dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illal khati'un. Cukup sampai ayat 37. Wa amma man utiya, dan yang didatangkan kitabahu catatannya bisimalihi dari sebelah kiri fayaqulu ia berkata ya laitani alangkah baiknya lam uta tidak didatangkan kitabiyah catatan walam adri aku tidak tahu mahisabiyah apa hitungannya apa hisabannya ya laitaha alangkah kematian kanatil qadiyah penyelesaian segala sesuatu ma'agna tidak bermanfaat ani dariku maliyah harta benda halaka
celaka anni dariku sultaniyah kekuasaan. Khudhuhu peganglah, fagulluhu lalu borgollah, summal jahima kemudian ke neraka jahim, salluh dimasukkan, summa fi silsilah kemudian dililit dengan rantai, zara'uha panjangnya sab'una dhira'an 70 hasta, faslukuhu lalu mereka dimasukkan. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang maha agung. Wala yahuddu dan tidak menganjurkan ala ta'amil miskin, memberi makan ke miskin. Falaisa lahu tidak ada baginya al yauma hari itu, hahuna di sini, hamimun sobat. Wala ta'amun tidak ada makanan illa min gislin kecuali darah campur nanah. La ya'kuluhu tidak ada yang memakannya illal khati'un kecuali yang berdosa. Itu untuk tarjamah dari surat Al-Haqqah ayat 25 sampai ayat 37. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala terangkan setelah orang nanti di yaumul akhir didatangkan catatannya dari sebelah kanan. Jadi pada bahasan sesudahnya itu dibahas tentang orang ini mendapatkan catatan itu dari sebelah kanan dan mereka sangat bahagia, bahkan tidak ada kebahagiaan selain itu, sampai mereka mengatakan ha umu ikra'u kitabiyah, datangkanlah catatan-catatan itu kan. Kenapa? Karena dia Allah sebutkan kebaikan-kebaikannya setelah Allah menghapus kejelekan-kejelekannya. Nah, kemudian setelah itu di sini Allah menerangkan orang yang didatangkan catatannya dari sebelah kiri. Dan ini adalah sebagai berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang nasib orang-orang yang durhaka di muka bumi. Maka didatangkan catatan dari sebelah kiri. Yang kemudian kalau dari yang sebelah kanan ikra'u kitabiyah, nah, tapi kalau orang-orang di sini yang didatangkan dari sebelah kiri, bahkan mereka mengungkapkan ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya tidak didatangkan catatan itu. Ya, Arinu itu mah supaya segera didatangkan dan dia ingin membaca, tapi justru yang ini dia menolak. Sebaiknya tidak didatangkan catatan tersebut. Kenapa? Karena sudah yakin akan seperti apa dalam catatan-catatan itu, gitu kan. Jadi kalau dalam dunia pendidikan mah gitu kan dibagi lapor teh lain atoh anu loba masalah mah. Dibagi lapor teh lain atoh anu loba masalah mah lantaran sudah terbayang isinya. Tapi untuk orang yang berprestasi, orang yang baik justru ditunggu-tunggu gitu kan kedatangan laporan itu gitu kan. Lapor itu ditunggu-tunggu. Itu kalau misalkan kita lihat dalam dunia pendidikan. Nah, makanya di sini dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya
tidak didatangkan catatan itu. Dan dia menyebutkan walam adri ma hisabiyah, aku tidak tahu apa yang akan dihisab. Jadi rek dikumahakeun gitu kan. Bahkan Ad-Dhahhak ini mengatakan ketika mereka menyebutkan itu, ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah kematian ini adalah penyelesaian segala sesuatu. Jadi artinya dia menyadari yaitu bahwa setelah ini tidak ada lagi kehidupan gitu kan. Jadi kan kalau di dunia itu kan kita menunggu kehidupan yang kedua. Kan di dalam surat Al-Baqarah manusia ini adalah hidup 2 kali, mati 2 kali. Mati yang pertama adalah ketika ini sedang proses di dalam rahim sebelum ditiup ruh usia 120 hari. Itu kan disebut mati. Itu disebut mati. Yang kemudian Allah tiupkan dan hidup. Nah, berarti terus sampai lahirnya ke dunia. Berarti ini mati yang pertama, hidup yang pertama. Nah, kemudian nanti di depan untuk kita akan ada yang namanya kematian yang kedua. Nah, setelah kematian kedua maka ada hidup kedua. Dan setelah itu tidak ada lagi proses hidup dan mati. Itu kan. Makanya di sini dikatakan ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah kematian ini sebagai penyelesaian segala sesuatu. Nah, kemudian ma'agna anni maliyah, maka mereka sadar bahwa kehidupan itu ma'agna anni maliyah halaka anni sultania, harta tidak bisa menolong, membantu, memberi manfaat, kekuasaan pun demikian. Itulah nanti di yaumul akhir. Ayeuna mapan ada istilah kalau sekarang ini bahwa segala sesuatu dengan uang. Walaupun uang bukan segalanya, itu kan. Tapi segalanya dengan uang. Ayeuna mah di dunia teh segalanya dengan uang, walaupun uang bukan segalanya. Itu kan. Itu bisa nanaon kan tanpa uang gitu kan. Itu di dunia itu kan. Nah, kemudian kekuasaan seolah-olah ini menjadi bahan kehormatan, bahan kebanggaan, bahkan ini bahan untuk menjadi sebuah tujuan prioritas. Kan rata-rata gitu kan, karena orang teh iwati lain keur menuju anu gitu kan. Nah, makanya di sini bedanya, kalau di dunia ini memang segalanya dengan uang, kekuasaan menjadi tujuan dan kebanggaan, tapi untuk di yaumul akhir ternyata ma'agna anni maliyah. Padahal Pak, kalau kita merenung kemudian memikirkan, itu kan dalam sesuatu atau dalam kesempatan yang lain di dunia juga harta dan kekuasaan itu tidak ada apa-apanya. Ketika saya membawa seorang pasien mengantarkan ke rumah sakit, kemudian dia mempunyai penyakit yang luar biasa, ternyata kata si profesor dokter itu, ini Pak tidak bisa ditangani di sini,
minimal di Singapura atau di Amerika, gitu kan. Kemudian si pasien itu masih sempat bicara, dok, kira-kira berapa yang harus saya siapkan untuk ke sana? Kata dokter itu, ya Pak, siapkan aja lah 1 miliar, gitu kan, siapkan saja 1 miliar. Kata si pasien itu, Pak, jangankan 1 miliar, berapapun saya akan siapkan. Tapi dengan catatan ini bisa tidak sembuh kembali, gitu kan. Bisa tidak sembuh kembali. Ternyata profesor itu jawab, nah kalau urusan itu saya angkat tangan, tidak bisa jawab. Kemudian nanya lagi, gitu kan, memang ada penyakit yang seperti ini dibawa ke Singapura dan dibawa ke Amerika dengan menyiapkan uang miliaran itu bisa sembuh? Jawab si prof itu mengatakan 1001. Wah, ini 1001 jawabanana. Maksudnya apa? Langka nu cager deui, gitu kan. Gitu kan? Langka nu cager deui, gitu kan. Nah, dia katakan, dalam urusan ini enggak ada apa-apanya uang. Cek anjeuna, oh enggak ada apa-apa. Dulu saya mengejar bagaimana supaya saya banyak uang. Ternyata dalam kondisi yang seperti ini uang tidak bisa apa-apa. Tuhnya itu seperti itu. Tapi di dunia, Pak, di dunia ternyata Allah buktikan bahwa satu saat itu tidak bisa apa-apa uang itu. Ada orang yang itu kan ternyata di Amerika itu ada presiden yang setelah selesai ternyata dia masuk penjara. Itu presiden. Hanya di Indonesia belum ada sejarahnya presiden masuk penjara. Nah, paling juga istilahnya ya orang-orang dekatnya, bisa menterinya, bisa orang-orang dekatnya gitu kan, itu bisa masuk. Tapi kalau presiden belum ada sejarahnya. Walaupun dengan kejahatan dan kedoliman yang hebat gitu kan, tapi tidak. Tapi di Amerika ada beberapa presiden yang bisa masuk penjara. Ternyata kalau saya terjemahkan gitu kan, dia berani mengatakan bahwa enggak ada apa-apanya kekuasaan yang saya pegang selama 5 tahun ini. Gitu kan? Tuhnya. Jadi di dunia ternyata cita-cita yang enggak ada apa istilahnya, enggak ada bandingannya. Kan seorang presiden rek jadi naon deui lamun geus jadi presidennya. Ya, mesti jadi presiden rek jadi naon deui gitu kan. Lantaran belum ada presiden sadunia gitu kan ya. Gitu kan. Nah, ini kalau sudah jadi begitu berarti apa yang harus dicita-citakan kembali gitu kan lamun geus jadi presiden. Tapi ternyata itu Allah buktikan suatu saat bahwa kekuasaan yang utama ini tidak bisa apa-apa. Itu kan tidak bisa apa-apa. Eta teh karek ku hukum manusia, belum dengan hukum Allah. Nah, makanya disinilah apalagi di akhirat dia akan jujur, ma'agna anni maliyah. Nanaonan gitu kan. Halaka anni sultaniyah. Makanya di dalam hadis diterangkan yatba'ul mayyita salah satu yang mengikuti mayit itu 3. Apa? Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Yang mengikuti mayit itu 3, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Kemudian ketika si mayit itu masuk ke kuburan, maka fayarji'u isnani, kembali yang 2. Apa? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta. Wa yabqa wahid, yang tetap ikut itu 1. Apa? Amaluhu, amalnya. Tuhnya. Jadi geus teu bisa kukumaha itu kan. Dia nu baheula dikumpul-kumpul, dibangga-bangga gitu kan, sampai istilahnya
memiliki kekayaan geus lain bicara miliaran gitu kan, sampai triliunan, tetep moal bisa geus maut mah terpisah. Itu kan terpisah. Kita teringat bagaimana jeritannya Fir'aun dan jeritannya si Qorun. Jeritannya si Qorun itu artinya orang pengusaha yang hebat. Tapi Fir'aun selain dia pengusaha, dia juga penguasa. Jadi komplit di Fir'aun mah. Bahkan sigana moal aya jalma anu ngaleuwihan Fir'aun hebatna di dunia mah secara tataran dunia moal aya. Ya, kunci gudangna oge pan ditreukan atuh. Kunci gudangna ditrekan, jadi gudangna sabaraha ribu siki atuh, tapi kad digerobakan kuncina. Jadi geus lain ngitung gudangna 1-2, tapi ka kuncina digerobakan mah gitu kan, berarti sudah ratusan. Kemudian satu gudangnya isinya apa dan berapa, itu kan matak moal aya di dunia anu menyeimbangi Fir'aun. Jadi lamun ayeuna di Inggris sampai ada orang yang memiliki kapal pesiar 2, 3, kemudian istilahnya kekayaan sampai ratusan triliun, anger eta teh bagian terkecil ti Firaun eta teh. Lantaran Firaun sa anu ngabandinganana gitu kan, enggak ada. Mata tidak ada manusia yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la kecuali dia. Kenapa? Ekonomi dikuasai, kekuasaan dikuasai, politik dikuasai, hukum dikuasai. Jadi nggak ada yang menguasai ekonomi kumanehna kan, hukum kumanehna, politik kumanehna, pengadilan milik manehna, itu kan pasar milik manehna. Jadi artinya dia berani mengatakan ana rabbukul a'la. Nah itu kan. Tapi ketika istilahnya Allah gitu kan tenggelamkan gitu kan, maka dia menjerit-jerit sampai mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun gitu kan. Ini jadi tidak bisa apa-apa. Mana kekuasaanmu? Kata Allah itu, mana hartamu? Gitu kan. Lamun geus kitu kan dijeritan teu bisa kukumaha. Lepas. Ketika Qorun ini Allah apa istilahnya masukkan ke tanah, itu kan menjerit-jerit. Mana hartamu yang dibangga-banggakan itu kan? Ini Fir'aun, Qorun inilah. Makanya ma'agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Begitu. Kemudian khudhuhu faghullu, dia dipegang, kemudian diborgol, kemudian al-jahim salluh, dimasukkan ke neraka jahim, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku, dia diikat dengan rantai yang panjangnya 70 dhira', 70 hasta. Taruh satu hastana 1/2 meter, berarti 35 meter. Itu kan 35 meter gitu kan diikatkan kepada orang tersebut yang kemudian dia digiring dan dimasukkan ke neraka jahim. Nah, maka itulah nasib orang-orang yang durhaka. Jadi pas begitu datang catatan dari sebelah kiri, dia menolak atas catatan itu, tapi tidak bisa apa-apa. Dan disitulah kesadaran manusia bahwa ternyata tidak ada yang bisa membantu. Harta, kekuasaan, bahkan teman, orang tua pun itu masing-masing. Nah, apa yang menjadi penyebab? Yang menjadi penyebab orang tersebut demikian? Maka pertama, innahu kana la yu'minu billahil azim, tidak beriman kepada Allah.
Jadi tidak beriman kepada Allah. Nah, makanya di sini kaum kafir, kaum musyrikin gitu kan, apalagi ateis. Kalaupun misalkan ada semacam apa istilahnya aliran-aliran yang memang la yu'minuna billahil azim, tidak beriman kepada Allah. Padahal Allah sudah jelas-jelaskan tentang masalah zatnya, kekuasaan-kekuasaannya. Allah sampai bertanya, coba wa idza sa'altuhum, jika aku bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ternyata dia akan jawab Allah. Bahkan sudah ada sebenarnya di rahim juga. Itu sudah ada sumpah. Kumaha sumpahna? Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Tuhnya geus diakui gitu kan. Geus diakui bahwa Allah itu Tuhan kalian. Bala syahidna. Jadi geus aya gitu kan sebenarnya. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan ini kenapa muncul jadi la yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah. Tak iya setan teh kitu. Jadi setan teh sengaja supaya tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini la yu'minuna billah seperti itu. Dalam sebuah hadis diterangkan, disarahi oleh beberapa ulama, di antaranya yaitu la tasdiqo, tidak meyakini bahwa Allah itu adalah berkuasa, bahwa Allah itu adalah memiliki sifat-sifat yang wajib gitu kan. Allah itu memiliki sifat-sifat yang wajib. Allah itu maha berkuasa, Allah itu adalah tempat berlindung, Allah adalah tempat memohon, itu kan semuanya diterangkan. Tapi mereka la yu'minu billahil azim, tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, wala yahuddu ala tu'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada miskin. Maksudnya apa? Tidak menganjurkan untuk menolong orang-orang yang miskin, yang fakir gitu kan. Bahkan di dalam surat yang sering kita baca, di antara wala yahuddu ala tu'amil miskin, terus itu kan di antaranya itu kan orang-orang yang celaka itu adalah wala yahuddu ala tu'amil miskin. Nah, orang yang tidak menganjurkan makan kepada orang miskin. Makanya ini sebaliknya. Kalau orang takwa ini adalah orang yang selalu derma, selalu membantu, itu kan. Tapi justru orang ini jangankan dia melakukan nganjurkeun oge tara, gitu kan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Padahal kan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sengaja bahwa dua yang berbeda, yang satu miskin, yang satu kaya, tapi sebenarnya dua-duanya saling membutuhkan. Ketika orang miskin itu butuh
kepada orang kaya lantaran dia bisa bekerja, dia bisa bisa melakukan sebuah kehidupan. Ketika dia kaya butuh kepada orang miskin. Coba lamun eueuh miskin rek kumaha tah? Kalau misalkan hidup ini semuanya kaya, siksaan lain. Lamun teh mah semuanya Allah takdirkan kaya, siksaan bukan? Siksaan. Meureun nanti mimiti naon istilahna nyieun kain tapi ka jadi baju kudu kusorangan da bala leunghar. Ada orang yang istilahnya dia misalkan dari mulai menanam padi dengan sendirinya, kemudian dia mengurus dengan sendirinya, kemudian dia panen dengan sendirinya, gitu kan. Kemudian dia memproses untuk jadi beras dengan sendirinya, gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada yang miskin kan bakal gitu hirup. Siksaan. Lamun teh mah beunghar kabeh, gitu kan. Makanya di akhir zaman, itu dalam riwayat Al-Bukhari nanti akan ada orang yang yamsi, akan dia berjalan ke sana kemari membawa sodakohnya. Kemudian ditawarkan, siapa man yakbaluha, siapa yang mau menerima sodakoh saya, siapa yang mau menerima sodakoh saya, maka orang di sekitar itu akan jawab, kamu kesiangan, kalau dulu saya butuh, sekarang sudah banyak, bahkan saya juga ingin, siapa yang mau mengambil sodakoh dari saya. Itu kan ditawar-tawarkan. Itu kan ditawar-tawarkan. Ini artinya sudah dekat, gitu kan, sudah dekat. Matak ulah hariwang, Pak, urusan dunia mangke kaharepna bakal ku Allah diratakeun, dibeungharkeun, tapi bakal merasakan itu sebuah siksaan. Dan itu tidak lama, itu akan hancurnya dunia. Itu kalau misalkan ditakdirkan beunghar kabeh siksaan, Pak. Terus kalau ditakdirkan miskin kabeh sama siksaan. Makanya Nabi pernah berdoa, ya Allah, seandainya Engkau turunkan azab, janganlah turunkan secara menyeluruh. Matak geningannya terjadi kan bencana di sini, bantu oleh yang lainnya. Terjadi bencana di sini, bantu, kan itu diantara doa Nabi. Namun Allah misalkan nibankeun azab sekaligus seperti di zaman Nabi Nuh, nya meureunnan beres dunia teh. Tapi lantaran Allah memiliki ajalun musamma, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan waktunya, maka Allah sengaja putarkan, gitu kan, kehidupan ini. Nah, kemudian dia tidak iman, dia tidak derma, falaisa lahul yauma hahuna hamim, maka pada hari itu sudah tidak ada lagi sobat. Dalam surat Al-Ma'arij, wala yas'alu hamimun hamima, bahwa tidak bisa memohon, minta sobat. Mungkin membahas masing-masing. Itu mungkin bakal masing-masing. Bahkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa bani wa sahibatihi, gitu kan. Jadi artinya masing-masing. Jadi masing-masing. Di sini falaisa lahul yaum hahuna hamin. Kemudian wala ta'amun illa min gislin, tidak ada makanan kecuali yang ada Allah sediakan itu darah dan nanah. Itu kan. Dalam lafaz yang lain adalah terisi juga zakum. Artinya zakum itu cucuk-cucuk yang mengandung racun. Kerma, tina, nanah, getih, kemudian cucuk-cucuk yang mengandung racun, gitu kan. Tapi ternyata di dalam ayat yang lain, saking mereka laparnya diminum dan dimakan. Dan ternyata hancurlah tenggorokan dan perutnya itu. Gitu kan. La ya'kuluhu illal khati'un, tidak ada yang memakan kecuali
orang-orang yang berdosa. Nah, itu makanya di antara ungkapan-ungkapan ini adalah sebalik dari ayat yang Allah terangkan, ada orang yang didatangkan dari catatan atau dari sebelah kanan, dan di sini datang dari sebelah kiri. Kemudian nanti dari ayat 39 sampai terakhir, ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang masalah harusnya mengikuti para rasul, jangan sampai mendustakan para rasul. Dan insya Allah nanti kita akan tamatkan di kesempatan lain surat Al-Haqqah ini, sebelum nanti masuk dalam surat Al-Qalam. Itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Seperti biasa, sebelum diakhiri ditutup dengan doa. Silakan jika ada hal-hal yang perlu disampaikan. Mangga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam proses kematian itu ada beberapa yang bisa kita lihat pengalaman dah, misalkan ada yang tenang sekali ya. Kemudian ada yang apa ini merupakan cerita dan sebagainya. Ada yang memang sulit sekali. Apa yang dialami oleh Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk, itu juga sampai ditolak bumi, ya kan? Sampai dia ditekan dengan 42 ton sih, karena bumi tidak menerimanya itu. Nah, indikasi seperti ini, bagaimana menurut Pak Ustadz? Yang tadi saya gambarkan, ada yang tenang, ada yang memang gelisah menghadapi kematian, ada yang kita melihat seperti Kemal Atatürk itu. Terima kasih. Yang lainnya ada atau cukup? Oh ya. Ya, bisa dipahami Pak Haji. Jadi begini, yang pertama bahwa secara umum kematian itu akan dirasakan sakit. Kematian ini akan dirasakan sakit. Tapi bagi orang yang soleh tidak lama Allah hilangkan rasa sakit itu. Jadi mengalami rasa sakit tapi tidak lama untuk orang yang soleh. Itu karena kalimat da'iqatul maut. Da'iqatul itu merasakan sakit. Hanya tidak lama. Jadi Allah angkat rasa sakit itu sehingga dia bisa tenang, gitu kan, dengan meninggalkan itu nyaman. Prosesnya begini. Ketika datangnya malaikat, maka sudah dekat dia itu melihat, gitu kan. Datangnya malaikat itu, yang kemudian pas begitu malaikat mau mencabut itu rasa sakit. Nah, kemudian selain rasa sakit secara manusiawi ada dua. Dia takut dan dia sedih. Takut dan sedih. Mulai jalma anu rek maut teu takut jeung teu sedih. Karena dia tahu bahwa tidak bisa apa-apa. Oh inilah mati ini, gitu kan. Oh inilah mati ini. Sehingga dia takut dan
sedih. Tapi ternyata bagi orang-orang yang soleh, maka ketakutan ini, kesedihan ini, ternyata Allah perlihatkan tempat yang baik. Maka dia tersenyumlah. Itu tersenyumlah. Sakit diangkat, kemudian sedih dan takut Allah ganti dengan melihat sesuatu yang sangat baik, surga. Maka dia tersenyum begitu. Makanya ada yang meninggal itu seolah-olah ya apa istilahnya ya tersenyum gitu kan. Para sahabat itu mukanya itu tidak muka yang takut gitu kan, cemas, tapi dia itu tersenyum gitu kan. Walaupun istilahnya dengan kematian, dengan dibunuh gitu kan, tapi nggak ada masalah. Makanya Allah mengatakan bal ahya, bahkan mereka itu adalah hidup. Nah, untuk orang-orang yang benar-benar dolim, pokoknya mah layu minubillah lah, iman ke Allah, doraka pisan ke Allah, maka ternyata itu tidak akan bisa, bahkan terus dia akan terus diperlihatkan itu tempat-tempat yang sangat takut gitu kan, dan sakitnya itu tidak bisa hilang gitu kan. Bahkan istilahnya sampai malaikat digambarkan mengambil duri dari tenggorokan gitu kan. Gitu kan. Berarti dia menjerit-jerit gitu kan, menjerit-jerit. Dan memang diterangkan juga di dalam Al-Qur'an untuk orang-orang yang dolim itu memang sebenarnya dunia ini itu muntama istilahnya kalau Allah tidak mengizinkan mereka itu menolak untuk dihadirkan orang itu kerhirup di dunia naoge ta sebenarnya mah dunia nu ditincak teh ku jelema doraka teh itu arusul ka Allah teh terido dunia diinjak oleh manusia-manusia yang seperti itu. Makanya pas begitu meninggal fama bakat alais samawati wal ar, bahwa bumi dan langit barora sedih kan gitu, hayang istilahna kumaha gitu kan itu. Makanya ya mungkin itu salah satunya oleh Allah ditampakkan itu nasib akhir bagi orang-orang yang dolim seperti itu, semacam Kemal Atatürk. Dan sebenarnya banyak di dunia orang-orang yang meninggal mengerikan gitu kan. Bahkan istilahnya ya memang dunia ini memang tidak ridho kan, di dalam hadis diterangkan lamun jalma anu soleh maot tapi kacerik dunia teh jeung langit teh ya Allah saha deui cenah rek nincakan bumi siga jelema eta dah hirupna teh ridho abdi mah ditincak ka ditu ka dieu ge da dipake ibadah gitu kan, tiap waktu store amal soleh gitu kan. Tapi orang yang durhaka meninggal gitu kan, mun bisa mah Gusti geus beakeun teu ridho cenah kiihna hungkul jeung ngising hungkul cenah meureunana gitu kan. Nah, itulah diantaranya memang begitu Pak, memang Allah tampakkan itu kan, betul. Kedua, yang dimaksud wala yakhuddu ala ta'amil miskin itu bukan hanya sekedar tidak menganjurkan. Kan emutanana kieu. Oh ieu teh dititah nganjurkeun, lain titah ngamalkeun gitu kan. Seolah-olah bertentangan dengan ayat surat As-Saff ini kan gitu kan. Kabura maktan antaqulu ma la taf'alun. Nah, maksudnya Pak di sini bukan sekedar menganjurkan, tapi eta mah include dengan mengamalkan gitu maksudnya gitu kan. Ari kitu mah ayo ngajak kungkul bari teu beramal itu salah gitu kan, atau istilahnya nitah hungkul gitu kan. Jadi yang dimaksud di sini Allah menyebutkan kalimat wala yakhuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan, mafhumna teh berarti wajib menganjurkan. Nah, orang yang menganjurkan itu otomatis orang yang mengamalkan gitu Pak maksudnya. Jadi dina bahasa Quran mah eta teh aya kalimat anu hilang gitu seolah-olahnya. Jadi aya anu istilahnya tidak di ya ada yang sembunyi gitu kan. Nah, sehingga kieu orang-orang yang
apa istilahnya orang-orang yang mengajar. Jadi kan kadang-kadang orang-orang disuruh untuk mengajar. Artinya otomatis belajarnya pun itu terbawa gitu kan, terbawa. Jadi menganjurkan, otomatis ini dengan kata menganjurkan itu di dalamnya dengan mengamalkan. Tidak hanya sekedar menganjurkan gitu kan. Makanya di sini memang apa istilahnya ada hal-hal yang seolah-olah tersembunyi gitu kan pada kalimat itu. Nah gitu. Ya itu saja. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.